Fokus mulai musim sebaik mungkin. AC Milan sekarang beda. Stefano Pioli yakin betul bahwa AC Milan yang sekarang jauh-jauh berbeda dari beberapa tahun lalu. Milan sudah berkembang dengan karakter yang lebih kuat. Rossoneri terseok-seok beberapa tahun terakhir, bahkan tidak bisa bersaing di papan atas. Ada banyak PR untuk Milan, baik dalam tim maupun manajemen klub. Untuk Milan bisa memperbaikinya perlahan-lahan. Musim lalu, mereka mempercaya Pioli dan berhasil cukup apik dengan mengamankan 4 besar untuk kembali ke Liga Champions. Masuk Serie A 2021-2022, Milan mengalahkan Sampdoria 1-0 di laga perdana dan akan menghadapi Cagliari pada hari Senin besok di pekan kedua. Sebagai pelatih, Pioli yakin timnya siap memenangi meski kehilangan banyak pemain penting karena cedera. Dia yakin Milan yang sekarang sudah lebih siap. Kami sudah berkembang. Kami menyadari karakteristik kami. Yang terpenting, tim kami bisa memasuki lapangan dengan gagasan yang jelas, lanjut Pioli. Kami harus selalu memiliki antusiasme tinggi. Kami harus bersemangat dan membuat fans semangat. Kami bukan lagi tim kejutan di Liga dan kami mencoba untuk berkembang, imbuhnya. Pioli mengaku pertandingan kontra Cagliari nanti akan mudah. Meski begitu, dia sangat yakin dengan kekuatan Milan yang sekarang, khususnya soal ruang ganti. Kami akan mencoba memulai Liga dengan baik. Besok, kami akan menghadapi tim tangguh yang bermain dengan rapi. Kami tahu kesulitannya, tapi kami juga tahu kualitas kami, lanjut Pioli. Hasrat, perhatian, dan kualitas para pemain di sesi latihan juga jadi stimulasi bagi saya. Tiap pertandingan membuat kami berkembang dan memberi kami gagasan untuk terus berlatih dan berkembang, tutupnya. Tonali bertahan di Milan, Pioli ikut senang. Pelatih AC Milan Stefano Pioli tidak menyembunyikan kegembiraan setelah Sandro Tonali dipastikan bertahan di musim ini. Dia yakin keputusan ini sangat-sangat menguntungkan Milan. Tonali sempat dikabarkan berminat meninggalkan Milan di musim panas ini. Dia diincar beberapa klub top. Kualitasnya sebagai pemain muda sudah cukup terbukti. Meski begitu, hingga kini menjelang akhir bursa transfer, Tonali masih berkostum AC Milan. Dia dipastikan bertahan, setidaknya untuk musim ini. Tonali membantu tim mengalahkan Sampdoria 1-0 dalam duel pekan pertama Serie A 2021-2022 lalu. Dia mengisi lini tengah, berduet dengan Radek Krunic. Performa Tonali tampak memuaskan dan Pioli tidak menyembunyikan pujiannya. Ingin membela Milan dengan mengorbankan segalanya, berarti bangga mempertahankan warna klub yang kami kenakan setiap hari, ujar Pioli. Penting bahwa Tonali ingin bertahan bersama kami. Dia punya segalanya untuk jadi pemain komplit, pemain serba bisa. Perkembangannya konstan dan dia juga melewati masa-masa sulit yang masih normal. Sekarang, dia sudah lebih siap, bisa berpikir jernih dan menerima tanggung jawab lebih besar, imbuhnya. Pioli juga memberikan update mengenai kondisi salah satu gelandang lainnya, Ismail Bennacer. Dia mengkonfirmasi bahwa Bennacer sudah pulih dan siap bermain lawan Cagliari besok. Kondisinya sudah berkembang. Dia siap jadi starter. Kita lihat saja apakah pilihan kami nanti, lanjut Pioli. Kami harus mengharapkan performa hebat. Dia punya segalanya, bertahan dengan baik dan membangun serangan. Dia pemain kualitas top, tandasnya. Lord Castillo akhirnya tinggalkan AC Milan dan merapat ke Getafe. Pemain sayap klub Liga Italia AC Milan, Samuel Castillo dikabarkan akan segera merapat ke klub Liga Spanyol Getafe di bursa transfer musim panas ini. Jendela bursa transfer musim panas 2021 akan segera tutup pada 31 Agustus mendatang dan geliat perpindahan pemain mulai semakin panas. Salah satu klub yang sibuk di bursa transfer kali ini adalah AC Milan. Mereka telah mendatangkan beberapa nama baru untuk mengarungi kompetisi Serie A musim 2021-2022. Jika ada yang datang, maka ada yang keluar. Dua pilar utama AC Milan, Gianluigi Donnarumma dan Hakan Çalhanoğlu, sudah cabut dari San Siro setelah tak mau memperpanjang kontraknya. Nama berikutnya yang paling senter akan hengkang adalah Samuel Castillo. Pemain asal Spanyol itu dikabarkan hendak pulang ke kampung halaman setelah 3 musim bersama Rossoneri. Dilansir dari Milan Sport, Radio Estadio Klub Liga Getafe bersedia untuk memulangkan Castillo dari AC Milan di bursa transfer musim panas ini. AC Milan dan Getafe dikabarkan siap untuk mencapai kesepakatan. Setelah beberapa negosiasi berjalan kurang baik karena Getafe hanya berniat untuk meminjam saja. Rossoneri hanya bersedia menjual Castillo.
bukan melepasnya dengan status pinjaman dengan opsi beli. Dimasukkannya kewajiban untuk membeli di akhir masa kontrak mungkin akan meyakinkan AC Milan untuk membuat kesepakatan segera terlaksana mengingat jendela transfer akan segera ditutup. Selama membela AC Milan, Samuel Castillo memang kurang memenuhi ekspektasi publik San Siro. Ia kerap dijuluki Lord oleh para Milanisti karena penampilannya yang angin-anginan. Mantan pemain Villarreal itu telah membukukan 108 laga di semua kompetisi dan hanya mencetak 10 gol dan 13 assist. Sebuah catatan yang jelas mengecewakan bagi seorang penyerang sayap. Kontrak Samu Castillo sendiri akan berakhir pada bursa transfer Juni 2023 mendatang dan AC Milan tak punya niatan untuk memperpanjang masa bakti pemain berusia 16 tahun tersebut di Liga Italia. Prediksi Liga Italia AC Milan versus Cagliari, incar start manis di kandang. AC Milan akan menjamu Cagliari pada pekan kedua Liga Italia musim 2021-2022. Bentrokan di Stadion San Siro itu akan berlangsung pada hari Senin. Berikut prediksinya. Berstatus sebagai tuan rumah, di atas kertas I Rossoneri diunggulkan. Apalagi dengan skuad mumpuni, mereka juga baru meraih modal 3 poin dari markas Sampdoria pada pekan perdana Serie A Italia. Start apik membuat Theo Hernandez CS percaya diri. Stefano Pioli kemungkinan besar akan menurunkan skuad yang sama saat mengandaskan Sampdoria dan mengincar kemenangan di kandang. Di bawah Mister, McMahon dipastikan akan memaku posisinya setelah tampil apik menahan gempuran serangan Sampdoria pekan lalu. Di lini belakang, Simon Kjaer, Fikayo Tomori akan tampil sejak menit pertama. Sementara di lini tengah, Pioli mengkonfirmasi akan menurunkan Ismael Benenser setelah sang pemain dinyatakan fit dari proses pemulihan COVID-19. Kondisinya telah membaik, dia siap bermain sejak awal. Lalu kita akan melihat pilihan dari apa yang saya buat. Katanya sebagaimana dilansir dari Milanews. Kami harus mengharapkan penampilan penting, dia memiliki segalanya. Pertahanan dan konstruksi, pemain yang kuat dan hebat, tambahnya. Untuk posisi ujung tombak, hampir pasti rekrutan anyar Oliver Giroud akan kembali dipercaya menjadi starter setelah Zlatan Ibrahimovic belum sepenuhnya fit dari cedera. Giroud akan memainkan peran kunci di lini depan I Rossoneri. Pasalnya, ini adalah kesempatan yang tepat untuk membuktikan kualitasnya di depan pendukung setia AC Milan. Meski diprediksi akan menang, namun rasanya tak adil untuk memandang sebelah mata pihak lawan. Cagliari memang memulai start kurang meyakinkan setelah mereka ditahan imbang oleh tim tamu Spezia. Namun, perlu dicatat bahwa pasukan Leonardo Simplicic mampu membalikan keadaan. Semangat pantang menyerah yang dimiliki I Rossoblu patut diwaspadai tuan rumah. Lini belakang AC Milan wajib mengawasi Joao Pedro yang pada pekan perdana Serie A Italia, ia mampu melesatkan brace. Joao Pedro akan tetap jadi tumpuan Cagliari di lini depan. Penyerang serba bisa itu kini telah mengemas total 43 gol Liga sejak tahun 2018. Catatan cukup mengesankan tersebut menempatkannya jadi salah satu pemain Brasil yang paling banyak mencetak gol alias tersebur di 5 liga top Eropa. Laga pekan kedua Liga Italia antara AC Milan versus Cagliari nanti diprediksikan akan berjalan cukup ketat, meskipun AC Milan memiliki peluang lebih besar untuk menang.